Sinyal pemulihan ekonomi terus menguat, namun ketidakpastian pandemi masih membayangi. Lalu apa tren bisnis pada 2022? Kita akan berbincang dengan Bagas Adi Ada Dirga, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selamat malam, Pak Bagas. Halo, selamat malam Mbak Disti, apa kabar? Baik, Pak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Iya, Pak. Jadi sebenarnya apa sih peluang tren bisnis 2022 ini untuk kita masyarakat maupun juga untuk milenial? Oke, kalau kita melihat di era pandemi ini yang menjadi fokus kan sebenarnya isu kesehatan ya. Nah, jadi bisnis-bisnis yang berkaitan sama kesehatan akan mengalami lonjakan cukup signifikan. Dan kemudian kita juga ada namanya pembatasan kegiatan ya, yang kita sebut dengan namanya new normal. Oleh karena adanya pembatasan, kita kan membutuhkan suatu teknologi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, otomatis bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teknologi atau maupun industri konten yang bisa menyambungkan orang ke orang itu juga akan mengalami lonjakan cukup signifikan. Gitu Mbak Disti. Oke, jadi salah satu contohnya adalah konten kreator, begitu Pak Bagas? Ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena orang nggak bisa kemana-mana, dia menghabiskan banyak waktu di rumah, dan akhirnya apa yang dia lakukan ya dia lihat HP, dia lihat komputer, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat sebagai salah satu contoh ada kita sebut salah satu merek ya, misalkan Disney Hotstar itu mengalami lonjakan pelanggan cukup signifikan, dan konten-konten kreator di YouTube pun viewersnya juga cukup meningkat cukup signifikan ya, karena apa, orang jadi punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu di depan gadget atau di depan komputer. Oke, Gitu Mbak jadi Rizky. tren bisnis 2022 untuk anak-anak muda Ya, ini konten kreator, dunia kreatif begitu ya, Pak Bagas. Nah, Pak betul. Bagas, kita juga tahu kan saat ini kita masih menghadapi pandemi. Ada beberapa penyesuaian aturan dalam hal ini, kadang kemudian diperketat, kemudian juga disesuaikan aturannya. Nah, untuk bisnis makanan, dine in dan juga retail offline, seperti apa kalau Pak Bagas melihat untuk 2022 ini? Oke, karena masih ada aturan jaga jarak atau kapasitas minimal 50%, maksimal 50%. Oleh karena itu bisnis yang sifatnya dine in di dalam ruangan itu masih mengalami cukup kendala. Tapi manusia kan namanya butuh makan ya, butuh makan, dan dia juga butuh butuh hiburan juga, dan itu banyak akhirnya berkembang pada membuat restoran yang di udara terbuka atau bahkan restorannya dipindah ke rumah. Kita sebutnya bisa semacam kayak private dining seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk tren bisnis 2022 dalam hal kuliner, ini bisa menjadi inspirasi kalau kemudian restoran ini harus di outdoor. Nah, kalau Ya, misalkan untuk hotel sendiri, di pandemi ya, COVID-19 ini kan sempat jatuh begitu ya Pak ya, dunia ya. perhotelan. Namun kalau untuk staycation sendiri, seperti apa melihatnya 2022? Ya, hotel ini selama masa pandemi kan difungsikan sebagai tempat karantina bagi orang yang baru bepergian atau yang sempat terkena COVID ya. Jadi sebenarnya secara bisnis akhirnya jadi convert ke situ. Tapi untuk berwisata selama pandemi itu memang mengalami penurunan, dan orang lebih cenderung kalau berwisata di sektor perhotelan dia akan memilih vacation yang sifatnya lebih outdoor, Mhm. macam kayak camping di luar atau glamping yang kita sebutnya glamorous camping. Nah, itu mengalami lonjakan cukup signifikan sih menurut saya, Mbak ya, Hmm, dari pandangan dan data yang kita terima dari HIPMI. Oke, jadi kalau misalkan bisa dikatakan dine in, dine in-nya outdoor juga. Kemudian kalau dari segi jasa perhotelan begitu yang sifatnya juga glamping gitu ya, glamour camping Ya, begitu. Nah, ya. Pak Bagas, kalau ini kita baru memulai, baru ingin memulai bisnis, apa sebenarnya yang harus sebaiknya disiapkan untuk anak-anak muda yang baru mau memulai bisnis di 2022 ini? Ya, saya lihat sebenarnya di era pandemi ini kesempatan semua orang yang memulai bisnis ini sebenarnya sama. Karena apa? Bisnis model ini semua jadi sama, yang tadinya
harus yang biasa offline harus menyesuaikan diri kan menjadi online. Otomatis bisnis modelnya semua harus menyesuaikan terhadap pandemi. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang terbiasa dengan kegiatan yang sifatnya offline pun sekarang harus dipaksa. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang perusahaan sudah berjalan puluhan tahun, mulai bisnis modelnya jadi online itu jadi sama aja kayak anak muda yang baru mulai bisnis, sama-sama bisnis modelnya mengikuti perkembangan zaman, yaitu mengikuti tren online. Oke, Jadi kesempatan nih menurut saya ya. oke, jangan lupakan kesempatan, itu kata kuncinya, Pak Bagas. Ya. Nah, Pak Bagas bisa berbagi tips untuk kalangan muda begitu yang ingin memulai bisnis, jangan sampai kemudian melupakan kesempatan dalam tanda kutip. Oke, di era informasi yang cuma di genggaman tangan ini sebenarnya banyak sekali opportunity bisnis yang anak muda bisa laksanakan ya. Yang tadi saya sudah sebut sebagai content creator itu sebenarnya bisnis yang mungkin 10 tahun lalu tuh jarang orang bisa bisa deteksi, dan ternyata sekarang pun menjadi salah satu pekerjaan yang cukup diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Dan saran saya, semua peluang terbuka di era pandemi dan otomatis menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi. Dan anak-anak milenial atau anak-anak muda ini adalah generasi yang paling gampang beradaptasi dengan teknologi. Boleh dikatakan kalau generasi zaman sekarang lahir pun sudah mengenal dengan gadget. Nah, itu merupakan kelebihan anak-anak zaman sekarang dibandingkan dengan generasi yang terdahulu. Oke. Jadi lebih gampang untuk adapt terhadap era pandemi. Oke, kalau tadi kan kita sudah membahas bagaimana bisnis untuk kaum muda dan tentu saja harus berdampingan dengan bisnis-bisnis online pastinya dan juga dunia kreatif. Nah, yang tidak kita lupakan adalah kita masih berada di pandemi COVID-19 ya, Pak Bagas ya. Nah, bagaimana dengan bisnis kesehatan? Apakah kemudian juga masih bisa menjadi cuan di 2022? Ya, bisnis kesehatan saya rasa masih memegang peranan cukup penting ya, karena dengan adanya pandemi orang semakin sadar akan kesehatan, dan otomatis masalah sanitasi, masalah higienis dan lain sebagainya orang pun menjadi cukup concern. Akibatnya apa? Pabrik-pabrik atau supplier-supplier akan semakin banyak karena apa? Demand-nya kan semakin bertambah. Seperti contoh, dulu mungkin yang pesan masker kita jarang sekali, mungkin setahun pakai masker. Cuman boleh dikatakan di era pandemi ini kita sekarang tiap hari pakai masker. Nah, itu bisa dihitung tuh berapa ribu % peningkatan pemakaian masker di Indonesia. Itu kan bukan salah satu bisnis opportunity di bidang kesehatan yang cukup signifikan. Jadi sampai kapanpun saya melihat bisnis kesehatan ini akan tetap memegang peranan cukup penting, dan mungkin yang tadinya lonjakannya cukup signifikan di 1 atau 2 tahun era pandemi, ya mungkin sekarang sudah mulai cukup melandai karena pemainnya juga sudah mulai cukup banyak. Begitu, Mbak Adis. Oke, Pak Bagas, terakhir nih, kalau saya punya uang 50 juta rupiah, kira-kira bisnis apa nih yang tepat di 2022 kalau menurut Pak Bagas? Oke, kalau yang anak muda tadi saya katakan konten kreator, dia bisa modal kamera, lampu, dan account sosmed sehingga dia bisa making money. Terus pun kalau yang sudah mulai berumur dan nggak mau cukup repot, sebenarnya bisa juga berinvestasi di saham. Karena sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi yang sudah menawarkan saham, dan itu cukup user friendly. Jadi boleh dikatakan kita juga bisa bisnis juga dari HP. Jadi itu saran saya saat ini ya, karena kalau untuk di bidang makanan 50 juta pun bisa, tapi kita skalanya memang skala rumahan. Begitu, Mbak Adisti. Oke, jadi tren bisnis online masih mengemuka dan juga masih cuan begitu, dan konten kreator itu salah satu tren 2022 untuk berbisnis untuk kalangan muda begitu ya, Pak Bagas ya. Baik, terima kasih Pak Bagas Adadirga, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu dan selamat tahun baru, Pak. Selamat tahun baru, Mbak. Selamat bertugas. Baik.